puji Tuhan. Kita mau amin. Betapa baiknya Kau Tuhan, kasih-Mu tiada bersudah. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Tuhan, kasih-Mu tiada bersudah. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan Hosana, Hosana, memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalam mengalir bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang memasukkan citaku penuh. Sebab siapa? Sebab hanya Tuhan yang memasukkan citaku penuh. Sekali lagi katakan, sebab hanya Tuhan yang memasukkan citaku penuh. Haleluya. Mari disorak-sorai buat Tuhan kita. Amin. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih dan mengasihi Tuhan, pagi hari ini kita sejenak menyiapkan hati kita mau luangkan waktu kita beberapa jam ke depan. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau fokus kepada Tuhan. Kita tinggalkan sejenak segala persoalan-persoalan kehidupan yang boleh kita hadapi di dalam satu hari. Karena siapakah kami ini Tuhan? Kalau kami pada pagi hari ini boleh hadir di dalam ibadah bersama segenap jemaat GBI Raya, karena kami tidak layak dan pantas Tuhan di hadirat. Hanya syukur yang boleh kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan hati kita membawa rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena begitu besar kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin. Mari kita naikkan pujian. Dengan apa aku membalas kasih Tuhan. Dengan apa yang beriman dengan balas kita. Oh Yesusku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia. Benar Tuhan, pagi hari ini kami datang Tuhan. Kami mau membawa segenap syukur kami. Karena setiap yang boleh kami lewati hari lepas hari, ini semua karena kebaikan dan kasih setia di dalam setiap langkah ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita naikkan pujian syukur ini sekali lagi.
sebagai ungkapan syukur kita yang paling dalam dari hati. Mari sama-sama katakan dengan apa? Dengan apa? Kasih balas cinta. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Ya Tuhan, kami mau selalu bersyukur, setia yang selalu berkorban. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan tangan terangkat kami membawa hati kami lebih tinggi dengan syukur kami Tuhan. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Mari disorak-sorai buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini syukur kami Tuhan yang kami naikkan ke dalam hadirat Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Kami tidak bisa membalas titik kebaikan Tuhan dari setiap langkah hidup kami yang boleh kami lewati hari lepas hari Tuhan. Mari Bapak Ibu naikkan syukur di hadirat Tuhan. Katakan betapa baiknya Tuhan dalam setiap kesempatan hidup kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur boleh mempunyai Allah yang sungguh luar biasa. Sungguh Allah yang boleh menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami boleh menikmati kebaikan. Terima kasih. Amin. Ada sukacita? Amin. Kalau Tuhan sudah baik, sudah setia menyertai setiap langkah kehidupan kita hari lepas hari, maka jangan pernah ragu. Saya dan Bapak Ibu saudara sekalian diundang untuk mau tetap setia, mau tetap percaya bahwa Tuhan kita sungguh setia. Walaupun terkadang setia mudah diucapkan melalui bibir dan perkataan kita, tapi percayalah Tuhan akan mampukan kita untuk tetap setia dengannya. Karena setiap orang yang beriman dan percaya, Tuhan akan senantiasa memberkatinya dan selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Mari Bapak Ibu kita terus memuji Tuhan. Kita mau katakan sama Tuhan, kita nggak pernah ragu mau ikut Tuhan. Amin. Mari kita terus puji nama Tuhan. Tak pernah ragu akan kesetiaan Tuhan. Akulah akan kesetiaan pegang sepenuh jiwaku, jiwaku ku yakin dan percaya kau Tuhan. Yesus kau Raja, Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagimu senantiasa. Tuhan, Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari sekali lagi kita katakan, tak
pernah ragu. Katakan dengan penuh sukacita. Tak pernah ragu akan kesetiaanmu, pegang hidup seperti jiwa berjiwaku yang Yesus kau Raja, Yesus kau Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya kau sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya melihat wajah-wajah penuh sukacita. Amin. Kita tahu masa pandemi bukan masa yang mudah. Hingga saat ini pun kita belum bisa beribadah seperti biasanya. Tapi percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika ada hati yang rindu, hati yang penuh syukur, berkat Tuhan senantiasa boleh mengalir dimanapun Bapak Ibu berada. Amin. Karena kuasa Allah tidak terbatas ruang dan waktu. Bagi siapa yang percaya dan mau membuka hati bagi kuasanya, maka Tuhan curahkan berkat-berkatnya. Haleluya. Amin. Kembali Bapak Ibu saya mengundang kembali kita untuk hening sejenak. Kembali hati kami akan disegarkan dengan firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Ari Broto. Mari kita hening sejenak. Kita mau masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan, karena kebaikan-Mu Tuhan, sekali lagi kami katakan kami boleh berada saat ini karena kebaikan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, apa yang boleh kami lalui dari tahun lalu dan sekarang kami baru melangkah di tahun yang baru. Kami tahu Tuhan, tidak mudah kami melalui perjalanan hidup ini. Tapi hanya dengan-Mu Tuhan yang penuh setia bagi setiap yang percaya kepada-Mu. Kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Begitu banyak perkara yang kami hadapi Tuhan. Bahkan kami harus kehilangan pekerjaan kami Tuhan. Terhimpit masalah ekonomi Tuhan. Namun Tuhan hanya satu yang kami percaya Tuhan. Di dalam firman-Mu di Filipi 4 ayat yang ke-13 Kau katakan segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu kami pegang Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau angkat pujian, kita mau katakan bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalamnya. Penolong selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesus pun tak pernah gagal. Sekali lagi katakan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesus pun
tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku takuti di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Bapak Ibu kita naikkan pujian sebagai yang selalu setia. Jika perluan taklah yang mengecewakan, Yesus pun tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Dengan tangan terangkat Tuhan, dengan hati terbuka kami bawa persembahan kami, angkat lebih tinggi lagi Tuhan. Berserah di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar penyembah. Tuhan, jamaah berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu penyembah. Kami buka hati kami Tuhan, buka hati jamaah berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar penyembah. Di altar-Mu penyembahku, di altar-Mu penyembah. Mari kita dalam hadirat kita mau sembah Dia. Terima kasih Tuhan, di hadirat kami memuji menyembah-Mu. Allah Roh penuhi kami karena rawasi, penuhi kami. Penuhi kami, penuhi kami Tuhan. Kami mari Allah Roh Kudus, kami Kau hadir bersama kami Tuhan. Jamaah setiap kami jemaat PBN Seraya dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya Tuhan lawatan boleh terjadi Tuhan.
Di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Di dalam hadirat-Mu ada kelepasan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memuji Tuhan. Oh, kami memuji. Oh, hadirat-Mu kami rindukan. Buka hati, kuasa roh. Mari sembah Dia. Hadirat Tuhan penuhi kami rindu hadirat, kami sujud menyembah-Mu. Oh haleluya, ku tinggikan nama-Mu. Terima kasih ya Rasul. Oh ya Rasul, ya Rasul, ya Rasul. Yes. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh. Terima kasih bawakan-Mu yang begitu indah Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa firman-Mu katakan satu orang berkumpul di dalam nama-Mu, maka akan hadir bersama Engkau. Kami percaya dengan firman-Mu, Kau hadir bersama kami pada pagi hari menjelang siang ini. Kami percaya juga Tuhan, lawatan berkat-Mu tak terbatas ruang dan waktu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian dan penyembahan ini Tuhan sungguh boleh menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu Tuhan. Dan kiranya berkat-Mu boleh tercurah bagi setiap kami orang yang percaya kepada-Mu. Dan pada pagi hari ini Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu. Kami akan kembali Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Penuhilah bejana-bejana hati kami Tuhan. Kuasai hati kami Tuhan. Bajak hati kami Tuhan. Agar setiap firman yang ditaburkan oleh hamba-Nya Tuhan tidak akan terbuang sia-sia, melainkan menjadi rema dalam hidup kami, menjadi kekuatan bagi setiap langkah kami, untuk kami boleh melangkah di tahun yang baru ini. Bahwa kami Tuhan senantiasa hidup dalam hadirat-Mu Tuhan, agar kiranya Tuhan kami boleh hidup seturut dengan rencana-Mu. Terjadilah kehendak-Mu atas apa yang terjadi dalam hidup kami. Biarlah Tuhan Kau pimpin hidup kami Tuhan hari ini. Mari Tuhan Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang akan membawakan firman Bapak Pendeta itu. Kami percaya Tuhan Kau telah memberkati dan mengurapinya terlebih dahulu. Agar kiranya Tuhan firman-Mu itu hidup di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan Pak Ari. Ya, terima kasih. Shalom untuk semua. Dengar suara saya, saudara? Shalom. Dengar? Halo. Ya, shalom Pak Ogi. Soalnya tadi suara terputus-putus di sana. Baik, shalom untuk semua. Untuk Nova, apa kabar Nova? Hati-hati sambil nyetir mobil. Tetap fokus di jalan. Ya. Baik, tema kita pada hari ini adalah pentingnya ujian dari Tuhan. Sebelumnya kita membaca firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur
26 ayat 1 sampai 12. Mazmur 26 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dan dengan menipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang-orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengeliling mesbahmu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, di dalam kita berjalan atau menjalani hidup kita bersama dengan Tuhan, maka kita perlu selalu introspeksi diri. Kita harus terus-menerus introspeksi diri. Daud memberi contoh bagaimana dia memohon kepada Tuhan untuk selalu memuji dirinya agar selalu berada di jalan yang benar. Daud ingin Allah selalu menguji dirinya, supaya Daud selalu introspeksi terus-menerus akan dirinya, supaya dia tetap berjalan di jalan yang sudah ditentukan oleh Allah, yaitu di jalan yang benar. Dari perikop ini, dari perikop yang kita baca ini, kita belajar tentang alasan mengapa Daud rindu agar Tuhan selalu mengujinya. Alasan yang pertama, yaitu ujian dari Tuhan memurnikan motivasi orang yang diuji. Allah memotivasi orang untuk memurnikan orang tersebut. Daud sadar betul bahwa fokus utama Allah di dalam kehidupannya tidaklah kepada apa yang dikerjakannya, melainkan mengapa dia mengerjakannya. Jadi Allah tidak fokus kepada apa yang kita kerjakan, melainkan fokus kepada mengapa kita mengerjakannya. Ini berbicara tentang motivasi. Dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, ketika Daud diurapi menjadi raja, maka sangat jelas ditunjukkan bahwa Allah menilai hati daripada apa yang kelihatan di luar. Jadi Allah lebih melihat hati. Kalau kita melakukan sesuatu yang Allah lihat, mengapa kita melakukannya? Kalau kita melayani Tuhan, mengapa kita melayani Tuhan? Atau apapun yang kita kerjakan, mengapa kita mengerjakan itu? Itu yang Allah lihat. Bukan apa yang kita kerjakan, tapi mengapa kita mengerjakan itu. Nah, biasanya di situ ada ujian dari Allah. Untuk apa? Untuk memotivasi, untuk memurnikan motivasi kita. Supaya motivasi kita di dalam melakukan segala sesuatu itu murni, tulus, jujur, ya. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi tetap berjalan di dalam ketetapan Allah dalam hal apapun yang kita kerjakan. Itu alasan yang pertama, mengapa Daud ingin Allah selalu mengujinya, karena ujian dari Allah memurnikan motivasi.
Udah ya? Hmm? Shalom Bapak Ibu. Angkat tangan yang dengar suara saya. Oke, makasih. Barusan sinyalnya ngedrop. Ya, ini adalah kendala dari ibadah online. Kita tergantung pada sinyal. Kalau sinyalnya turun, ya sudah, jaringan terputus. Baik, jadi yang pertama tadi, ujian dari Allah adalah memurnikan motivasi orang yang diuji. Alasan yang kedua, ujian dari Allah adalah membuat orang semakin kuat. Belajar dari apa yang dialami oleh Ayub dan Daud, maka sangat jelas bahwa Allah mengizinkan berbagai ujian sebagai bagian dari proses dan persiapan Allah untuk membuat kita semakin kuat dan kokoh di dalam beriman kepada Tuhan. Jadi iman pun perlu diuji. Supaya apa? Supaya iman kita kuat, tidak lemah. Ada banyak orang Kristen yang menjadi lemah karena menolak ujian dari Allah. Orang yang mau diuji dari Allah dan terus menerus diuji oleh Allah, maka imannya akan menjadi kuat. Seperti Daud, menjadi seorang gembala yang mempertaruhkan nyawanya, menjaga domba dari serangan binatang buas, telah menjadi sarana Allah untuk memakai Daud menghadapi Goliat dan berbagai peperangan Israel menghadapi musuh-musuhnya pada saat dia menjadi raja. Jadi ujian dari Tuhan itu membuat orang yang diuji menjadi kuat. Bapak Ibu Saudara, cara Allah memandang hidup kita berbeda dengan cara manusia memandang hidup kita. Seringkali manusia menghukum kita dan memberikan penilaian-penilaian keliru terhadap kita. Namun Allah selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk memiliki kehidupan yang benar dan berkenan kepadanya melalui setiap ujian yang Dia berikan kepada kita. Allah yang menguji kita adalah Allah yang jujur dan adil. Kejujuran dan keadilan Allah, kejujuran dan keadilan Tuhanlah yang dapat memberikan penilaian yang benar kepada kita. Dan melalui firman Tuhan, Tuhan dapat menegur dan menasihati kita. Maka kita akan mengerti bahwa apa yang dikoreksi Tuhan dalam hidup kita adalah benar. Saudara, Bapak Ibu, jika kita sedang mengalami ujian dari Tuhan, maka sikap yang harus kita ambil yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah bersedia. Bersedia untuk diuji dan mengadakan introspeksi diri atau periksa diri, koreksi diri kita. Karena maksud dari ujian Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Setiap anak Tuhan pasti diuji oleh Tuhan. Untuk apa? Karena ujian adalah saat yang menentukan untuk kenaikan level rohani setiap kita. Yang mau naik kelas dalam rohaninya, minta seperti Daud, minta kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan seperti Daud, minta kepada Tuhan. Minta apa? Minta diuji. Seperti Daud berkata kepada Tuhan, ujilah aku Tuhan, selidikilah hatiku. Amin. Amin. Untuk firman Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya, terima kasih Bapak Pendeta Adi Broto. Lewat firman Tuhan yang sudah kita dengar, saudara-saudara, puji Tuhan semua diberkati. Amin. Saudara dengar suara saya? Haleluya, puji Tuhan. Nah, mari saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sambut firman Tuhan yang sudah kita dengar saat ini. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan dan kita mau berdoa buat firman Tuhan yang kita dengar. Kita mengangkat pujian. Ku percaya Tuhan serta. Tanyakan pujian ini adalah lagu baru yang saya ciptakan, saudara-saudara. Kita sekalian boleh sama-sama menghafal dan menjadi berkat bagi setiap kita. Ku percaya Tuhan sertaku. Tanyakan pujian ini. Tuhan sertaku, kau
perlindunganmu. Percaya Juru Selamat Yesus penebus dosaku. Sekali lagi ku percaya, haleluya. Percaya Tuhan sertaku, kau perlindungan, kau perlindunganku. Percaya Juru Selamat Yesus penebus dosa. Ku bersyukur kasih setia. Terima kasih padamu Yesus. Ku bersyukur atas kasih setiamu Yesus. Engkau Raja. Bersyukur buat kasih setiamu. Haleluya. Bersyukur atas kasih setia. Terima kasih padamu Yesus. Ku bersyukur atas kasih setiamu Yesus. Engkau Rajaku. Yesus, Engkau Rajaku. Yesus, Engkau Rajaku. Kita tundukkan kepala kita. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Kami boleh bersama-sama datang kepadamu untuk boleh memuji dan memuliakan nama, bahkan mendengarkan firman-Mu lewat ibadah online yang kami lakukan saat ini ya Bapa. Kiranya berkenan kami boleh sungguh Tuhan merasakan lawatan dan kasih Tuhan senantiasa. Kami boleh terus dibaharui di dalam kehidupan kami. Iman percaya kami kiranya boleh bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kesempatan pada saat Tuhan siang hari ini. Kami bersama-sama berdoa buat setiap kami yang berada di rumah kami masing-masing. Biarlah kasih setiamu dan penyertaan-Mu terus berada di dalam kehidupan kami. Biarlah kami sungguh berada di dalam keadaan kondisi tubuh sehat. Di tengah-tengah kondisi yang masih Tuhan saat ini, di mana pandemi masih belum berakhir di negeri kami ya Bapak di Indonesia. Kami bersama-sama hanya menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itulah nyata bagi setiap kami. Sehingga kami boleh Tuhan menyaksikan hari lepas hari dalam kehidupan kami. Merasakan kasih Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Sepanjang hari ini kami boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa olehnya pada kesempatan yang indah yang saat ini kami boleh bersama-sama nikmati Tuhan lewat ibadah online yang kami adakan. Dialah berkenan terus bikin kami, menjadikan kami hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, berkati Pak Ari Broto Tuhan yang sudah boleh melayani pekerjaan lewat firman Tuhan yang kami dengar. Kiranya Roh Kudus terus bekerja dengan urapan yang baru bagi hamba ya Bapa. Dan kami sekalian yang mendengar sungguh diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap kami yang hadir pada saat ini, yang bersama-sama boleh bergabung dalam ibadah kami. Biarlah Tuhan tolong kalau di antara kami ada yang sakit. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami percaya oleh kuasa bilur Tuhan Yesus Kristus.
segala sakit dan penyakit sudah disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa kami ya Bapak. Yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Ya Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, terima kasih buat kehadiran kita semua. Kita sungguh rasakan berkat Tuhan melimpah atas kita. Dan sekali lagi terima kasih buat Pendeta Ari Broto yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kita tetap terus mengadakan ibadah online ya. Minggu depan kita boleh kembali bertemu bersama-sama di dalam acara ibadah kita. Kita percaya saat ini sementara kita belum bisa berbakti di gereja, kita percaya bahwa Tuhan senantiasa terus memimpin kita lewat ibadah yang kita adakan seperti saat ini. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa akan membawa kita untuk kita hidup lebih berkenan di hadapan Tuhan. Nah, olehnya pada kesempatan ini saudara-saudara, biarlah kita sungguh-sungguh di dalam setiap pertemuan ibadah yang kita adakan di rumah kita masing-masing. Kita mau terus berdoa pada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan tentu bukan kita sendiri, pribadi kita masing-masing, tapi justru keluarga kita bersama boleh ikut di dalam ibadah di rumah kita masing-masing. Terima kasih Tuhan memberkati kita. Saya percaya Tuhan memimpin kita semua, dan Tuhan menolong kita di dalam apa yang kita kerjakan. Tuhan memberkati. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saat ini ya seperti biasa, sekali lagi bahwasanya ibadah kita tetap adakan setiap hari Minggu jam 11 siang bersama-sama di dalam acara ibadah online GBI Tugu Raya. Puji Tuhan, mari saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bersama-sama sekali lagi mengangkat satu pujian, dan nanti kita mau tutup di dalam doa, dan nanti saya minta berdoa Pak Rudi Kiswanto berkenan bisa berdoa Pak buat kita sekalian, buat firman Tuhan yang sudah kita dengar, dan sekaligus kita mau tutup di dalam doa ya, dalam ibadah kita. Kita angkat dulu satu pujian, nanti Pak Rudi Kiswanto, Pak Rudi ya silakan nanti berdoa, kita nyanyi dulu satu pujian Pak, ya kita bersama-sama mengangkat pujian tadi saja. Aku percaya Tuhan sertaku, Kau perlindunganku, ku percaya Juru Selamat Yesus penghapus dosaku. Ku bersumpah kasih setia, terima kasih padamu Yesus. Ku bersumpah atas kasih setiamu Yesus, Engkau rakyat. Saya persilakan Pak. Pak. Tes. Pada dengar nggak? Ya. Dengar nggak? Kedengaran Kedengaran nggak? dengar. Bapa dalam surga. Dengar. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus yang Amin. setia. Kami semua bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini kami dapat mendengarkan dan ikut bersama-sama kebaktian online, dan kami sudah mendengarkan firman yang disampaikan hamba-Mu Bapak Ari Broto. Terima kasih Tuhan, berkat yang Tuhan sampaikan kepada kami sampai kami hari lepas hari belajar lebih setia, taat, dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak, terima kasih. Kalau pada hari ini
kami dapat berkumpul dan kami masih hidup dan kami masih bernafas. Semua ini karena anugerah kemurahan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan di dalam sepanjang hari-hari hidup kami. Biar kasih setia, rahmat, kemurahan, pertolongan, perlindungan, penyertaan Tuhan, tubuh yang sehat, dan pemeliharaan yang sempurna Tuhan curahkan dalam hidup kami, sehingga kami dapat menikmati hari lepas hari dengan tubuh yang sehat, dengan penyertaan Tuhan selanjutnya hari lepas hari untuk hari yang akan datang. Terima kasih Bapak, terima kasih berkat firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah pelita yang menerangi langkah hidup kami, dan biarlah langkah hidup kami dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus, sehingga kami tidak tersesat, terhantuk, apalagi sampai jatuh tergeletak. Bahkan iman kami terpelihara hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Terima kasih Bapak, dengar doa kami dan kabulkanlah permohonan kami di tempat maha tinggi-Mu Tuhan, di tempat maha kudus-Mu, tinggal tetap kekal selamanya. Tuhan mendengar doa kami, kabulkan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sekarang angkat kedua belah tanganmu dan arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Dan pulanglah dan ke rumah kita masing-masing di dalam kehidupan kita sekeluarga, di dalam rumah kita. Kiranya berkat Tuhan dilimpahkan atas kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan memimpin kita, Tuhan menolong kita semua dimanapun kita berada. Sekarang terimalah berkat anugerah damai sejahtera, serta sukacita dari Allah Bapa di sorga, di dalam kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan pimpinan kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua, saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dengan demikian, maka berakhirlah acara ibadah online kita pada saat ini, tanggal 17 Januari, Minggu. Saudara-saudara, kita boleh berada di dalam keadaan tubuh yang sehat, menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah kita. Puji Tuhan, sampai ketemu minggu depan untuk kita boleh bersama-sama kembali dalam acara kita ibadah online. Tuhan memberkati. Shalom, salam sehat selalu buat kita semua. Haleluya. Terima kasih buat semua yang sudah boleh hadir. Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan.